Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan topik padang gurun. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau selalu masih memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau hadir Tuhan saat ini, karena Engkau berjanji jika 2-3 orang bersama-sama membicarakan Engkau, maka Engkau akan hadir ya Bapa. Kau urapi lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan, supaya apa yang aku katakan merupakan isi hati-Mu Tuhan. Demikian juga Kau urapi semua yang menonton video ini dan mendengarkan video ini. Roh Kudus urapi mereka, ubah hidup mereka sesuai dengan firman yang mereka dengar. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, topik padang gurun, saudara-saudara. Perjalanan bangsa Israel menjadi budak di Mesir, keluar dari Mesir, diproses di padang gurun, menyeberangi sungai Yordan, dan akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itu adalah identik dengan perjalanan hidup saudara dan saya. Kita semuanya pernah menjadi hamba iblis sebelum mengenal Tuhan Yesus. Kemudian dibebaskan oleh darah Kristus di kayu salib. Dibaptis dengan air, kemudian dengan Roh Kudus, dan menjadi lahir baru, menjadi ciptaan baru, dan akhirnya kita masuk ke surga juga. Nah, sama seperti bangsa Israel, setelah keluar dari Mesir, yang mereka jumpai ketika mereka kehausan selama 3 hari adalah air pahit di Mara. Yang dibaptis ikut Tuhan Yesus itu pada mulanya malah menghadapi kepahitan dan rintangan-rintangan. Karena apa? Karena lewat kepahitan dan masalah-masalah itulah hidup kita diproses agar lahir baru, menjadi ciptaan baru, hidup yang berbalik 180 derajat, meninggalkan kehidupan kita yang lama. Di dalam Kejadian 15 ayat 13, bangsa Israel keturunan Abraham sudah dikatakan menjadi orang asing dan diperbudak selama 400 tahun, yaitu di Mesir. Mereka hidup dengan rutinitas, bangun tidur, makan, kemudian membuat batu bata atau melakukan pembangunan yang lain sebagai budak Firaun. Mereka dibebaskan Allah menyeberangi Laut Merah yang melambangkan baptisan air. Nah, saudara-saudara, apakah arti baptis? Dibaptis di dalam Kristus. Kata-kata baptis adalah dari kata baptisu, berarti diselamkan. Melalui baptisan kita berpindah posisi dari di luar Kristus menjadi posisi di dalam Kristus. Saliblah yang membebaskan kita dari perbudakan dunia. Tetapi melalui baptisanlah dan dengan mengikuti awan hadirat Allah, maka kita sesungguhnya telah hidup bergabung dengan Kristus. Laut Merah sekali lagi melambangkan baptisan air. Ada kata lain selain baptiso, yaitu baptos. Saudara-saudara, kalau baptos itu melambangkan apa? Ketika timun itu dimasukkan ke dalam air, maka selamanya rasanya juga sebagai timun. Tetapi baptos mengandung arti jika timun itu dimasukkan ke dalam air cuka, maka timun itu akan berubah
menjadi acar. Itulah saudara, arti baptisan dari baptos. Kita harus berubah, bukan seperti yang dulu, hidup lama, tapi berubah hidup yang baru. Nah saudara, apakah padang gurun itu bertentangan dengan janji Allah? Karena Allah katanya menyertai kita, hidup dengan Allah itu enak dan sebagainya. Tidak saudara, karena apa? Ada proses yang menuntut iman antara tempat kita menerima janji dan pencapaian janji itu, yaitu harus melewati padang gurun seperti bangsa Israel. Nah, tujuan proses adalah persiapan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, sebelum masuk Kanaan, bangsa Israel mengutus 12 pengintai. Nah, 10 pengintai memberikan pendapat yang negatif, yaitu bangsa yang mendiami di negeri itu besar-besar seperti raksasa, dan bangsa Israel bagaikan belalang. Karena itu mereka tidak dapat masuk menyerang. Dalam Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Mereka ketakutan dan lupa akan janji Allah untuk memberikan tanah yang penuh susu dan madu itu. Sedangkan Yosua dan Kaleb mengatakan sebaliknya, bahwa dengan penyertaan Tuhan, sekali lagi, dengan penyertaan Tuhan, maka tanah yang penuh dengan susu dan madu itu akan diserahkan kepada bangsa Israel. Dan akibat pernyataan ini, keduanya malah akan dilempari batu, saudara. Saudara, percaya dan hidup di dalam iman malah biasanya akan ditertawakan, dikatakan munafik, bahkan dimusuhi oleh orang-orang dunia. Inilah yang banyak terjadi sekarang ini. Dan karena tidak kepercayaan bangsa Israel akan janji Tuhan, penyertaan Tuhan, dan mujizat-mujizat yang sudah terjadi dan mereka alami sendiri, maka Tuhan marah dan menghukum bangsa Israel untuk berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, saudara. Sehingga generasi tua yang memberontak dan selalu menggerutu kepada Allah, tegar tengkuk, semuanya mati kecuali Kaleb dan Yosua yang malah akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah, seringkali saudara dan saya juga tidak melihat dari segi positif akan janji dan rancangan Tuhan. Seringkali kita juga menggerutu dan mengomel ketika Allah memproses untuk memurnikan kita dan mengangkat ke tempat yang lebih tinggi lewat masalah-masalah dan ujian. Mata rohani kita tidak dapat melihat rancangan dan kehendak Allah dalam hidup saudara dan saya. Ada ilustrasi, 2 orang karyawan pabrik sepatu dikirim ke Afrika untuk survei. Dan setelah pulang, yang satu berkata, "Wah, percuma, di sana orang-orang tidak memakai apa-apa, kasih kakinya masih telanjang." Tapi yang satu bilang, "Wah, ini pasar yang sangat besar." Karena apa? Karena kita harus menjual sandal kepada mereka. Yang satu berpikir hanya sepatu, ya, harafiah seperti apa yang selama ini dia kerjakan. Yang satu berpikir ada kesempatan lain, yaitu sandal. Nah, itulah saudara-saudara, ketika mata rohani kita tidak dapat melihat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita seperti 10 pengintai itu, saudara-saudara. Sedangkan yang kita dapat melihat kesempatan yang diberikan oleh Allah adalah seperti Yosua dan Kaleb. Saudara-saudara, cuaca padang gurun di siang hari itu sangat panas, namun di malam hari sangat dingin. Seperti
di Dubai pukul 8 pagi bulan Januari itu seperti pukul 2 siang di Indonesia, saudara. Panas, saudara. Nah, selama di padang gurun Tuhan memimpin bangsa Israel lewat tiang awan dan tiang api. Pakaian kasut tidak rusak selama 40 tahun dan diberi makan mana setiap hari, atau kadang-kadang burung puyuh jika orang Israel menggerutu. Saudara bayangkan, anak-anak yang masih kecil setelah 40 tahun tentunya dia akan bertambah besar, pakaiannya juga berkembang, sandalnya juga berkembang. Ya, bukankah ini suatu mujizat Tuhan? Ya. Pada waktu hidup di padang gurun, maka mereka tidak hidup rutin, tidak beraturan dengan pola yang sama, karena mereka harus mengikuti pergerakan tiang awan dan tiang api. Mereka akan diam, berhenti jika tiang awan dan tiang api tidak bergerak. Berapapun lamanya itu. Bayangkan saudara-saudara, baru mau BAB, tiba-tiba tiang awannya bergerak. Wah, mesti buru-buru ya. Demikian juga ketika malam sedang nyenyaknya tidur, maka ketika tiang api bergerak, mereka harus segera bangun dan mengikuti tuntunan tiang api, saudara. Semuanya tidak ada kepastian, semuanya tergantung sekali lagi kepada pimpinan Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Dulunya bangsa Israel hidup rutin, ya, bangun pagi, membuat batu bata atau membangun pekerjaan-pekerjaan yang lain yang diberikan oleh Firaun. Semua rutin dari pagi sampai sore, seperti sekarang ini kita kerja, masuk kantor, pulang, tidur. Nah, ini dengan Tuhan tidak ada sesuatu kehidupan yang rutin. Ya. Inilah kehidupan saudara dan saya. Manakala hidup kita tergantung sepenuhnya kepada rancangan dan kehendak Tuhan, kita akan bertindak sesuai dengan arah dan pimpinan Tuhan. Seperti Abraham meninggalkan Ur Kasdim, ke Haran dia tidak tahu di mana Haran, tidak tahu di mana Kanaan, di mana Gunung Muria yang harus dia capai untuk mengorbankan Ishak. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11c dikatakan, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Begitu juga dengan rancangan dan jalan Tuhan, seperti dalam Yesaya 55 ayat 9. Rancangan dan jalan Tuhan itu sejauh langit daripada bumi dengan rancangan dan jalan manusia. Man propose, God dispose. Manusia berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan. Ya, tentunya timbul pertanyaan, mengapa orang percaya hidup sekehendak hatinya, namun maksud saya orang yang tidak percaya hidup dengan sekehendak hatinya, tidak punya Tuhan dan sebagainya, tetapi mereka lebih sukses daripada orang percaya? Jawabannya sangat sederhana, saudara-saudara. Seperti dikatakan dalam Alkitab, bahwa gandum dan ilalang dibiarkan tumbuh bersama. Tetapi ketika tiba musim menuai atau panen, maka ilalang itu dipisahkan dari gandum untuk dibakar. Ilalang bukan alang-alang seperti dulu bayangan saya, tetapi ilalang itu adalah tanaman yang mirip gandum dan akarnya membelit akar gandum. Sehingga jika ilalang itu dicabut, maka gandumnya akan ikut tercabut juga. Dan mana yang akan saudara dan saya pilih? Hidup kaya raya di dunia, tetapi hidup kekal di neraka api, atau hidup seperti pengemis Lazarus yang mati dan berada di pangkuan Abraham di surga? Pasti pilihannya adalah seperti orang kaya tetapi mati di pangkuan Abraham. Betul kan? Semua orang pasti pengen seperti itu. Hal ini tidak mustahil, karena Tuhan juga ingin anak-anaknya hidup dalam kelimpahan di dunia,
dan hidup kekal di surga. Namun, sekali lagi, ada syaratnya, yaitu hidup patuh, taat, dan setia kepada Tuhan, dan menjadi pelaku firman. Namun faktanya, murid-murid Tuhan Yesus malah sengsara, mati sebagai martir. Ya. Begitu juga banyak hamba-hamba Tuhan yang hidup dengan menyangkal diri, memikul salib, penuh pengorbanan dan kesulitan-kesulitan. Jadi, memang tidak ada kepastian dalam hidup mengikut Tuhan. Kepastian yang pasti adalah destiny akhir saudara dan saya, yaitu hidup kekal di surga. Itu pun jika nama saudara dan saya tidak dihapus dari kitab kehidupan seperti dalam Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa atau siapa saja yang menang, ia akan diberi pakaian putih yang melambangkan kebenaran. Yang demikian namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Sekali lagi, yang demikian namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan, dan namanya akan diaku Tuhan Yesus di hadapan Bapa dan para malaikat. Jadi masih ada kemungkinan nama saudara dan saya itu dihapus dari kitab kehidupan, yang berarti sama juga masuk neraka. Artinya, janganlah kita hidup santai seenaknya sendiri karena merasa sudah diselamatkan. Tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, seperti ditulis oleh Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Hidup yang tergantung sepenuhnya kepada kehendak Allah. Ya, namun penjahat di samping salib Yesus diselamatkan pada akhir hidupnya. Hanya minta diingat Tuhan Yesus ketika dia di Taman Firdaus. Yang namanya penjahat pasti berbuat jahat di masa hidupnya. Kenapa diselamatkan juga? Menjadi bingung kan kita? Tidak membingungkan karena apa? Keselamatan yang merupakan kasih karunia dan anugerah Tuhan adalah merupakan kedaulatan hak prerogatif Tuhan, tergantung Dia sepenuhnya. Yang saudara dan saya perlu lakukan adalah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, hidup dalam kebenaran dan kekudusan di dunia ini, agar nama saudara dan saya tidak dihapus dari kitab kehidupan. Yang hanya mungkin, atau if and only if, jika dan hanya jika hidup saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus, karena kekudusan adalah sifat nature dari Allah. Padang gurun identik dengan cerita pewayangan, yaitu Kawah Candra di Muka, tempat di mana Gatot Kaca digodok untuk dapat menjadi sakti mandraguna. Padang gurun adalah ujian dan proses untuk meninggalkan zona nyaman. Nah, kapankah saudara dan saya mau melayani Tuhan Yesus yang sudah menderita di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya? Apakah jika sudah terbaring di rumah sakit karena penyakit yang sudah sulit untuk sembuh, atau mungkin sudah bangkrut, kekayaannya habis, baru berjanji jika sembuh atau dipulihkan maka aku akan melayani Engkau Tuhan? Ini adalah iman dan pelayanan yang bersyarat. Kita minta dulu dari Tuhan, baru kita mau melayani. Saudara-saudara, ini juga bukan iman yang benar, yang penuh kesadaran bersyukur untuk keselamatan yang sudah
diberikan dengan cuma-cuma oleh darah Kristus. Dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jika kita mencari kerajaan Allah, maka makanan dan minuman itulah bukan prioritas pertama, tetapi kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran, dan kita akan diberikan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, sekalipun hidup kita ini serba minim sampai kekurangan, saudara. Kita tetap bersukacita, tetap memuji Tuhan. Tetapi seringkali kita mengeluh dan menggerutu ketika menghadapi masalah, kurang bersyukur pada Tuhan, selalu melihat ke atas pada orang-orang yang kehidupannya lebih baik dari kita, lebih kaya, lebih sukses, dan sebagainya. Karena itulah maka Tuhan membuat bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, padahal dapat ditempuh dari Mesir ke Israel itu hanya 10-14 hari saja. Dalam Filipi 3 ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sudah, aneh ya, mengenal Kristus kok malah rugi. Karena mimbar-mimbar sering mengiklankan dan mempromosikan ikut Tuhan Yesus, hidupnya enak, hutang terbayar, diberkati, semuanya tentang berkat. Ya di sini apa? Rugi karena apa? Karena ketika aku belum mengikut Kristus, aku masih boleh menipu, aku masih boleh korupsi, aku masih boleh berzina, aku masih berbuat jahat, berbuat dosa ketagihan apapun juga. Tetapi ketika kita mengenal Kristus, semuanya itu harus ditinggalkan. Berbalik 180 derajat dari kehidupan lama kita. Lahir baru menjadi ciptaan baru. Karena itu rugi, saudara. Dulu saya menjual beras 5 kilo, saya kurangi setengah on. Tetapi sekarang 5 kilo ya harus 5 kilo. Yang setengah on tadi yang dulu untung sekarang rugi. Itu contoh yang simpel aja, saudara. Nah, kita juga sering menoleh ke belakang seperti istri Lot yang tidak bisa meninggalkan hartanya sehingga dia menjadi tiang garam. Nah, ternyata ikut Tuhan Yesus itu malah susah, saudara. Karena harus sakal diri, pikul salib setiap hari, baru mengikut dia. Itu syaratnya. Jadi kembali lagi, enakan yang dulu menipu, korupsi, hidup dalam percabulan, tidak terikat apapun juga. Kalau ingin rezeki langsung ke dukun, minta pesugihan langsung kaya. Tetapi lupa bahwa iblis akan minta balasan. There is no free lunch, tidak ada makanan siang yang gratis. Kita juga masih menyembah berhala. Seperti bangsa Israel yang tidak sabar menantikan Musa turun dari gunung Sinai. Mereka membuat patung lembu emas. Secara tidak sadar kita juga masih menyembah berhala modern, yaitu uang, seks, meja sembayangan, paranormal, mabuk-mabukan, narkoba, judi, saudara. Saudara, Allah itu ada, tetapi ketika kita tidak mau datang kepada Dia, maka semua masalah-masalah itu diizinkan terjadi dengan maksud agar saudara dan saya datang kepada Dia, bertelut minta ampun dan hidup menurut perintah dan ketetapannya. Ada cerita seorang tukang cukur. Dia bilang kepada orang yang dicukurnya, Allah itu tidak ada. Kalau ada, kenapa ada sakit penyakit, ada peperangan, ada kelaparan dan sebagainya. Dan yang dicukur juga berkata, tukang cukur juga tidak ada. Nah, ini saya kan tukang cukur. Jawab tukang cukur itu. Nah, itu kenapa banyak orang gembel, rambutnya gondrong, gimbal.
Nah, tukang cukur menjawab, karena mereka tidak mau datang kepadaku untuk saya cukur. Itulah juga gambaran Allah yang akan membiarkan kita karena kita tidak mau datang bertelut di hadapannya, saudara. Karena itu, saudara, marilah datang kepadanya, berlutut dengan kerendahan hati, minta belas kasihan dia, agar segera saudara dipulihkan dari sakit penyakit atau masalah-masalah yang ada jika saat ini saudara sedang menghadapinya. Dan bagi yang masih hidup di dalam dosa kedagingan, percabulan, iri hati, dendam, amarah, perseteruan, dan hidup dalam keduniawian, marilah kita bertobat dan meninggalkan semuanya itu untuk hidup dalam kebenaran dan keputusan yang akan dipimpin oleh Roh Kudus. Janganlah takut pada COVID-19, karena mati hidup kita ada di tangan Tuhan. Serangan jantung, kecelakaan adalah kematian yang datang secara tiba-tiba. Setiap saat Tuhan mengizinkan COVID ataupun virus Delta Plus agar saudara dan saya mempersiapkan diri untuk menyongsong kematian atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua turun di awan. Virus corona malah akan mendekatkan kita, makin mendekatkan kita kepada Tuhan, menggunakan waktu yang ada untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, berbuatlah seperti jika hari ini adalah hari terakhir hidup saudara dan saya di dunia yang fana ini. Do your best, berbuatlah yang terbaik sampai Maranatha, berjumpa muka dengan Tuhan Yesus Kristus di sorga. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan akan firman-Mu, padang gurun yang harus kami lalui Tuhan, harus kami jalani, karena itu merupakan proses pemurnian kami Tuhan. Karena melewati padang gurun itulah Tuhan, nanti Kau akan menghantar kami menuju tanah perjanjian, bukannya tanah Kanaan, melainkan surga yang mulia Tuhan. Dan semua itu kami harus rela, kami harus mau, karena itu syarat kami adalah memikul salib, menyangkal diri, baru mengikut Engkau Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan akan mengubah paradigma pendengar-pendengar firman-Mu, dan mereka mau sadar bahwa ikut Tuhan itu bukan sesuatu yang harus enak selamanya, melainkan harus melalui suatu proses di mana Engkau akan memurnikan kami, mengangkat kami ke tempat yang lebih tinggi, dan akhirnya kami akan berjumpa dengan-Mu Yesus, muka dengan muka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu setelah saya berbicara, biarlah Roh Kudus terus mengubah dan memimpin kehidupan anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.